Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait dengan rangka konseptual dengan submateri yang pertama yaitu adalah mengenai elemen laporan keuangan, pengukuran dan pengakuan, nilai sekarang dalam akuntansi, dan manfaat dan keterbatasan model. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu adalah Agis Fioni Azhar, Pratiwi Evelyn, dan yang terakhir adalah Himalda Dwi Cahyani. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait elemen-elemen laporan keuangan yang akan disampaikan oleh rekan kami Agis Fioni Azhar. Kepada Agis dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan yang pertama materi pertama yaitu elemen-elemen laporan keuangan. Jadi kita ketahui elemen dari laporan keuangan terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Tugas akuntansi adalah untuk mengikuti, mengukur, dan mengkomunikasikan perubahan-perubahan dan perkembangannya. Elemen pokok ini telah berlaku di seluruh dunia usaha dan setiap elemen saling terkait satu sama lainnya. Baiklah, kita bahas satu persatu mengenai elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah aset. Aset atau aktiva adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Aset pun dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari kas, deposito bank, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua yaitu adanya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang sangat lama atau panjangnya, tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan pendapatan dan juga untuk mengkontrol atau mengendalikan perusahaan tersebut seperti investasi saham dan obligasi. Yang ketiga yaitu adanya aset tetap. Aset tetap atau fixed aset adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu yang lama atau lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang keempat adalah aset tetap tidak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Yang terakhir adalah aset lain-lain yang artinya yang berarti ialah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam empat jenis aktiva di atas. Misalnya biaya pendirian dan biaya emisi saham serta aktiva tetap yang tidak dipakai. Jenis yang kedua dari elemen laporan keuangan ini adalah liabilitas. Liabilitas atau yang kita dikenal sebagai utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Eh, Liabilitas ini dibagi juga menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar atau utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dan waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus normal dalam operasi perusahaan. Yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun atau siklus normal dalam perusahaan. Misalnya seperti utang hipotek, utang obligasi, dan dan kredit investasi. Dan terakhir adalah liabilitas lain-lain. Liabilitas lain-lain ini meliputi semua kewajiban yang tidak sesuai untuk dikualifikasikan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Baik, yang ketiga dari elemen-elemen laporan keuangannya adalah ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto yang pendapatan ini diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang, baik barang maupun jasa lainnya dalam satu periode. Pendapatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendapatan operasional dan yang terakhir ada pendapatan non operasional. Yang kelima yaitu biaya atau beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi dalam memperoleh pendapatan. Beban pun dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu beban operasional dan beban non operasional. Dan terakhir adalah laba-laba adalah
selisih antara pendapatan di atas biaya dalam satu periode dan disebut rugi apabila terjadi keadaan yang sebaliknya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agis atas pemaparan materinya. Submateri selanjutnya yaitu terkait pengukuran dan pengakuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk istilah pengukuran dan pengakuan dalam akuntansi sudah sangat sering kita dengar. Pengukuran dan pengakuan sendiri itu biasanya kita lihat saat akan menyusun laporan keuangan. Tadi telah dibahas mengenai elemen-elemen dari laporan keuangan, di mana elemen dan pos-pos di laporan keuangan itu seharusnya diukur dan diakui. Jika sarana pencatatan tadi telah disediakan, maka masalah yang selanjutnya kita hadapi yaitu bagaimana suatu objek atau pos yang telah terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau kondisi diukur, apakah hasil pengukuran ini dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, setelah mendapatkan hasil pengukuran tadi, apakah hasil ukur tadi dapat kita akui dalam suatu sistem akuntansi? Yang pertama yaitu adalah pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu elemen ataupun pos yang terlibat dalam suatu akuntansi saat akan menginformasikan sebuah informasi dalam laporan keuangan. Nah, dalam pengukuran sendiri terdapat 5 atribut yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah cost historis, di mana cost historis sendiri merupakan suatu ukuran yang memiliki nilai harga yang digunakan dalam akuntansi, di mana harga atau atas suatu aset didasarkan pada biaya asli atau nominalnya ketika diperoleh suatu perusahaan. Nah, metode cost historis sendiri digunakan untuk aset di bawah prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Yang kedua yaitu adalah cost sekarang. Sistem akuntansi penilaian aset menggunakan current market buying price dan penilaian profit menggunakan alokasi berdasarkan current cost. Yang ketiga yaitu adalah nilai pasar sekarang, yakni harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. Selanjutnya yaitu adalah nilai terrealisasi atau pelunasan neto. Nah, ini merupakan harga suatu aset yang akan dijual dikurangi biaya taksiran penjualan. Contohnya, taksiran nilai piutang dapat tertagih menjadi kas. Lalu yang terakhir yaitu adalah nilai sekarang atau diskonan aliran kas. Nilai sekarang dari aliran kas di masa yang akan datang diperoleh seandainya aktiva tersebut dijual pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu adalah pengakuan. Setelah kita melakukan pengukuran terhadap suatu aset, maka hasil dari pengukuran tersebut akan diakui. Pengukuran sendiri secara konseptual yaitu adalah penyajian suatu informasi yang telah diukur sebelumnya ke dalam laporan keuangan. Ada 4 kriteria umum saat melakukan pengakuan. Yang pertama itulah definisi atau definition, yaitu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Lalu yang kedua yaitu adalah keterukuran, di mana suatu pos harus mempunyai atribut yang terpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga adalah keberpautan, yaitu adalah informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang terakhir yaitu adalah keterandalan, di mana informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena yang teruji dan juga netral. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai nilai sekarang dalam akuntansi dan masalah dan keterbatasan dalam model akan dijelaskan oleh Pratiwi. Pada Pratiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Sebelumnya telah dibahas bahwa pengukuran sering dibedakan dengan penilaian.
karena dalam pengukuran ini ada perbedaan antara penilaian dan pengukuran. Penilaian sering digunakan untuk menunjukkan pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi. Sebaliknya, pengukuran sering digunakan dalam artian luas atau secara umum yang di dalamnya telah meliputi penilaian. Nah, sebelum mengenal terkait nilai sekarang dan pengukuran akuntansi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian dasar dalam rangka konseptual. Yang pertama, saat pengukuran. Terdapat dua saat penting dalam pengukuran, yaitu saat pengakuan mula-mula dan pada saat periode sesudah pengakuan mula-mula yang disebut dengan pengukuran baru mulai. Pengakuan saat mula-mula adalah pengukuran pada saat elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat adanya transaksi, kejadian, atau keadaan. Sedangkan pengukuran baru mulai adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya. Poin yang selanjutnya, penentuan aliran kas masa datang. Pengukuran atribut suatu pos atau elemen saat ini dapat didasarkan atas aliran kas masa datang. Nah, terdapat dasar yang menjadi penentuan jumlah rupiah kas masa datang, yaitu taksiran atau estimat terbaik, di mana jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisaran atau rentang beberapa jumlah rupiah yang mungkin terjadi. Selanjutnya, aliran kas estimasian, yaitu jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Terakhir, aliran kas harapan, yaitu beberapa rupiah berbobot dalam suatu kisaran jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Poin selanjutnya, nilai sekarang aliran kas masa datang. Dalam hal ini, terdapat dua pemahaman nilai sekarang, yaitu nilai sekarang atau present value yang merupakan pengukur sekarang aliran kas masuk atau keluar masa datang. Pengukur ini adalah aliran kas masa datang yang didiskon tanpa tingkat bunga tertentu selama beberapa periode. Sedangkan nilai sekarang harapan merupakan beberapa nilai sekarang yang berbobot atau probabilitas suatu kisaran aliran kas yang mungkin terjadi yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Poin terakhir, nilai wajar atau fair value, yaitu jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tertekan atau keterpaksaan. Poin selanjutnya, tujuan nilai dalam pengukuran. Nilai sekarang dalam pengukuran bertujuan untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomik antara sehimpunan aliran kas masa datang untuk mengestimasi nilai wajar, di mana nilai sekarang ini akan dapat membedakan beberapa aliran kas yang tampak sama besarnya. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, rangka konseptual versi FASB mempunyai manfaat sebagai sumber acuan dalam mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Adanya konteks lingkungan yang berbeda, rangka konseptual yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda atau bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Nah, dalam manfaat dan keterbatasan model ini ada yang namanya transfer teknologi. Transfer teknologi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada transfer teknologi dan transfer produk. Transfer teknologi yaitu dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif dalam mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Sedangkan transfer produk biasanya akan lebih mempertimbangkan faktor lingkungan tempat produk yang digunakan, di mana transfer produk selalu membawa serta faktor-faktor dan karakteristik lingkungan yang dipertimbangkan dalam merekayasa produk aslinya. Poin terakhir yaitu pengaruh rangka konseptual FASB, di mana dalam kenyataannya FASB memiliki pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu
dan melandasi perkembangan rangka konseptual di beberapa negara lain pada periode pengembangan atau pada periode setelah RKFSAB ini selesai dilakukan. Nah, terdapat organisasi dan badan pemerintah yang dulunya turut berusaha untuk mengembangkan rangka di negaranya masing-masing. Yang mana organisasi tersebut adalah Australian Accounting Research Foundation, International Accounting Standard Committee, Canadian International Accounting Standard Committee, Canadian Institute of Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountant in English, dan yang terakhir United Kingdom Accountant Standard Board. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi oleh Pratiwi Evelyn. Berakhirnya sesi pemaparan materi, maka berakhir pula presentasi kami pada video ini. Selanjutnya, untuk sesi penambahan materi, kritik saran maupun tanya jawab akan kami alihkan ke forum grup diskusi yang terdapat di e-learning. Sekian dari kami, jika ada kesalahan dan kekeliruan kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.